Ini yang asin ya, asin manis ya. Iya. Oke. Itu sebenarnya nggak ada rahasia-rahasiaan sih saya. Kombinasi itu dari jagung bakar, jagung manis. Jadi varian rasanya tak campur-campur. Jadi ada jagungnya. Dipanggil Midik itu waktu suka main bola. Dulu sukanya Kroasia yang pakai ice. Ada CC-nya di belakang gitu. Akhirnya dipanggil Midik, dibuat mereknya gitu Pak ya. Yang masuk swalayan sudah, terus toko oleh-oleh, sempat masuk Indomaret, Alfamaret juga. Sempat masuk? Sempat. Oke. Waktu itu ketemu temen udah usaha jamur crispy. Waktu itu ngajak kerjasama, nggak ada pikiran negatif, uang saya masukkan semua. Ternyata baru 3 hari dia menghilang. Saat selusurin ke kampungnya, ternyata dia udah nggak punya apa-apa, udahan. Oke, podium kali ini kedatangan dari pengusaha lagi ya, pengusaha UMKM dari Girimarto. Selamat datang di studio Podium Pak Sarmidi. Iya, terima kasih. Selamat datang. Udah jauh-jauh dari Girimarto. Girimarto tuh jauh nggak sih Pak? Sampai ke sini? Setengah jam ya. Oke, terima kasih. 2 kecamatan dari Ngadirojo, Sidoarjo, Girimarto. Oke, 2 kecamatan. Oke. Sudah meluangkan waktu hari ini kita sharing-sharing ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol terkait dengan UMKM-nya, mungkin dari awal bisnis nanti seperti apa. Ini nama produknya adalah Midik Jamur Crispy ya Pak ya? Iya. Oke, tapi ini saya ada yang menarik ini kalau kata-kata Midik ini tidak jauh dari namanya Pak Sarmidi tadi ya? Iya. Betul. Ceritanya dulu gimana tuh ceritanya Pak? Mau bikin nama itu kalau sama kan untuk pengurusan halal, untuk pengurusan haki dan lain-lain itu katanya susah. Makanya dari awal dari awal cari nama yang tidak ada yang nyamain gitu. Ternyata browsing susah. Pasti ada yang nama, ada yang sama mau Pak. Mau pakai berkah, mau pakai sukses itu udah banyak banget. Berkah, sukses, jaya itu biasanya udah banyak Pak. Abadi itu. Akhirnya ya udahlah pakai nama panggilan. Jadi nama saya kan Sarmidi. Dari dipanggil Midik itu waktu suka main bola. Itu kan ada Modric ya gitu ya. Betul Pak? Iya kan tuh di MU ada Nemanja Vidic terus pokoknya dulu sukanya Kroasia yang pakai ice. Ada CC-nya di belakang gitu. Akhirnya dipanggil Midik, dibuat mereknya gitu Pak ya. Pas itu ketimbul dipanggilnya itu pas main bola. Kesini akhirnya ke bawah terus nyampe sekarang orang manggil semuanya Pak Midik gitu ya. Oke. Tahun berapa itu Pak mulai mau usaha itu? Aku mulai usaha tahun 2020. Tak cerita sebentar ya. Sebelum usaha kan sebenarnya saya dulu itu perantauan. Oh, perantau, sempat merantau juga? Bukan sempat, setengah dari umur saya. 23 tahun. 23 tahun. Sebagai apa di perantauan itu? Jadi dulu dari lulus sekolah itu kita langsung direkrut perusahaan ya, namanya PT Sewa di Bekasi, Jawa Barat. Jadi nyaman, kerasan sampai 23 tahun. Iya. Karena sesuatu hal saya ceritakan sedikit ya, waktu itu istri saya kan punya saudara kembar itu. Dia kondisinya sakit. Sakit berat, kemudian sampai nggak bisa melihat, tunanetra, sedangkan dia punya anak kecil juga. Istri ngajak pulang kampung. Gitu. Jadi modal bismillah. Akhirnya kita pulang kampung. Di waktu itu saya udah belajar jualan beras, terus kemudian istri itu bikin warung makan juga sempat 2 tahun ini sempat besar juga, tapi balik ke sini semuanya yang usaha warung makan saya kasihkan teman, kemudian agen beras juga saya kasihkan teman. Dikasihkan aja tuh Pak. Dikasihkan aja, dikasih jalannya, yang nggak dikasih marketnya, karena marketnya beda yang saya kasih beda. Dulu kan saya marketnya kebanyakan PT ya. Berarti tahun 2020 itu pulang kampung ya memang karena niat baik untuk merawat saudara istri tadi Pak ya. Saudara istri itu sempat saya ajak ke Bekasi juga. Cuman, gitu. Dia nggak kerasan di sana. Di sana nggak kerasan. Jadi kita yang ngalah. Dulu gimana waktu sampai di kampung nih?
Apa yang dilakukan Pak Midik kemarin? Sebelum keluar beberapa bulan itu saya cari info dulu ya. Waktu itu ketemu teman mantan satu PT, tapi dulu cuma sempat 2 tahun dia kerja di situ. Dia punya udah usaha jamur crispy. Waktu itu ngajak kerjasama. Saya mau keluar, ini ada yang ngajak kerjasama. Waktu itu saya nggak berpikiran apapun. Akhirnya saya waktu itu dikasih buat produksi. Yang ngajak kerjasama itu mau marketing. Saya kan untuk marketing saya kurang. Karena di PT pun saya bagiannya produksi bukan marketing. Jadi agak punya kelebihan di produksi tapi tidak punya kelebihan di marketing. Makanya kerjasama dengan temannya tadi, temannya sebagai marketingnya gitu. Tapi baru jalan belum ada seminggu. Belum ada seminggu, terus gimana itu Pak? Ternyata nggak cocok. Partner ya, kurang cocok ya. Nggak cocok, dia itu malah cuma kayaknya saya baca cuma memanfaatin pesangon saya. Jadi waktu itu dia kerjasama, saya nggak ada pikiran negatif, uang saya masukkan semua. Ternyata baru 3 hari dia menghilang. Selusurin ke kampungnya, ternyata dia udah nggak punya apa-apa, tak selidiki ternyata dia itu terlilit utang banyak. Jadi sebelum saya ternyata udah ada 2 atau 3 orang yang sama diajak kerjasama, ternyata diambil uangnya aja. Dulu mikirnya gimana Pak? Kok nek aku mungkin kok apesmen ya, dulu tuh gimana Pak rasanya? Baru 3 hari terus uang pesangon hilang gitu aja. Ya agak down sedikit itu. Kalau saya insya Allah kuat. Yang kadang yang agak ini istri ya. Istrinya ya Pak ya. Istri yang sampai akhirnya setelah kasus itu menekunilah produksi dulu langsung di jamurnya Pak. Kan ini ada jamur usus. Jamur dulu. Jadi awal-awalnya waktu itu sempat belajar, akhirnya ya waktu sebulan 2 bulan itu belum ketemu. Ya pasti gorengnya gosong lah, terus kemudian kurang kering, melempem, cepet mungkin melempem. Mungkin akeh minyaknya gitu ya Pak ya, nggak kering dan sebagainya. Pokoknya macam-macam. Waktu itu banyak gagal, reject. Butuh waktu berapa lama? 1 bulan, 2 bulan untuk riset produknya itu? Untuk benar-benar bagus mungkin 3 bulan pun waktu itu masih sering gagal ya kadang. 3 bulan itu baru riset aja, belum dipasarkan? Yang bagus-bagus langsung saya pasarkan. Itu jadi, langsung ke pasar atau gimana pasarnya dulu? Waktu itu kan saya nggak punya basic marketing ya. Akhirnya saya hubungin teman-teman saya di Bekasi, bantuin jual saya kondisi kayak gini. Bahkan sampai sekarang itu masih teman-teman saya Bekasi masih bantuin dia masukin promosinya ya. Dia bantuin jual juga dia. Tiap PT itu ada koperasi karyawan, jadi dia masukin ke koperasi karyawan di Bekasi. Sampai sekarang masih stabil. Siap. Berarti dulu usaha rumahan itu modalnya berapa sih Pak kalau buat bisnis di UMKM jamur ini, mahal kah? Saya waktu itu kan sebelum ditipu, yang bahasanya ditipu apa ya bahasanya? Kalau ditipu kayaknya kok kasar ya. Diapusi Pak mungkin. Ya setelah itu, sebelum itu kan sebenarnya saya udah semangat ya. Dapur sudah bikin dulu agak lumayan bagus. Jadi ya pas jalan aja, nggak ada modalnya. Untungnya itu ya udah punya dapur bagus. Semuanya dulu. Sudah lengkap. Jadi tinggal buat muter harian aja sebenarnya. Nyampe 50 nyampe Pak? Buat dapur kayak gitu? Buat dapur dulu sekitar 35, terus peralatan ya mungkin nyampe ya 50-an ya Pak ya untuk model itu. Tapi memang itu sudah jenengan set memang dapur yang proper gitu Pak ya. Iya, karena dia yang marketing yang tadi itu cerita, dia karena orderannya kapasitasnya segala macam kan dia udah cerita dulu kan. Disampaikan ini butuh mesin ini karena nanti kapasitasnya sekian. Kalau nggak pakai ini nanti ini sudah dijelaskan di awal. Sampai akhirnya udah terbentuklah itu dapur, sekitar estimasi modal di 50 juta itu tadi ya Pak ya. Kalau modal bahannya Pak dulu itu? Modal bahannya kan harian sebenarnya murah. Apalagi kalau langsung laku, langsung balik modal enggak terlalu. Mungkin 5 juta sampai 10 juta itu udah lumayan banyak.
Yang penting jangan terlalu banyak konsinyasi. Konsinyasi itu sistem yang titip. Oh, yang titip itu. Toko nanti terjual belum bayar itu kan butuh perputaran agak lama. Oh, oke. Sebelum ke situ saya pengen tahu nih Pak, produknya apa aja nih Pak? Kalau yang saat ini ada semua itu apa aja? Jamur, Jalan jamur, terus beberapa reseller. Selain jamur kamu punya apa lagi? Akhirnya saya gitu. jadi konsumen yang minta. Pak, Mbok tambahi produknya kayak gitu ya. Dan nanti saya jualannya juga bermacam-macam. Akhirnya saya riset-riset ketemu usus. Terus yang terbaru itu ada kulit crispy juga. Kulit ayam. Kulit ayam. Oke. Berarti ada 3 produk itu Pak ya. Jamur, usus sama kulit. Yang di bawah ini apa aja nih Pak? Ini kebetulan jamur, yang ready jamur sama usus. Oke. Kulit akhir-akhir ini mulai bahan bakunya agak susah. Susah ya Pak ya. Kayaknya di MBG-nya sudah ini mulai lagi. Di booking sama Ivan Gunawan itu ke Jogja nasi kulit. Nasi kulit itu ya Pak ya. Best sellernya yang mana Pak? Kalau yang jamur dulu deh. Ini warnanya bedanya Pak. Ini pakai varian rasa. Jadi yang merah itu Hohah itu pedas. Pedas mesti. Pedasnya tapi enggak pedas banget. Oke. Jadi kalau yang ini masih nagih. Oke, ini aku tak coba nagih. Boleh. Sambil jenengan cerita mungkin Pak. Ini kan packagingnya juga tergolong cukup bagus ya. Karena kan yang beredar biasanya kan yang transparan itu. Nah dulu tuh awal mulanya gimana tuh Pak? Untuk yang nagih dulu ya. Ya. Awal mula kan saya cuma dulu nyari varian rasa yang namanya unik apa ya. Kalau kayak gurih, manis itu kan udah biasa. Akhirnya kasih nama nagih itu tujuannya supaya yang merasakan ini ketagihan rasanya nanti beli lagi. Ini yang asin ya, asin manis ya? Iya. Itu sebenarnya nggak ada rahasia-rahasiaan saya. Kombinasi itu dari jagung bakar, jagung manis. Jadi varian rasanya tak campur-campur. Jadi ada jagungnya. Jadi varian rasanya kebanyakan orang kan cuma satu jagung bakar aja. Saya kombinasi, ada yang 2-3 varian rasa kita campur. Ada berapa rasa Pak yang jamur tiramnya nih? Jamur yang packaging bagus, ada nagih, hohah sama hots. Jadi yang hohah pedas manis, yang hots itu pedasnya pedas banget. Terus ini dipasarkan di swalayan atau gimana? Kalau yang packaging yang bagus ini Pak? Yang masuk swalayan sudah, terus toko oleh-oleh, sempat masuk Indomaret, Alfamaret juga. Sempat masuk? Sempat. Karena kendala distribusi waktu itu. Ini juga lagi mau nembusin supaya bisa mulai masuk lagi. Tapi baru lokal ya, lokal Wonogiri. Lokal Indomaret di Wonogiri. Kabupaten. Tapi dari lokal pun kalau dia best seller bisa naik ke Solo Raya, bisa naik ke nasional. Ini nagih saya nggak berhenti ngunyah nih Pak. Alhamdulillah kalau sudah. Jenengan ngasih namanya nagih soalnya. Dulu risetnya saya anak-anak ya waktu itu. Nyari ketemu nagih pun lumayan awalnya cuma jagung bakar bakar campur ini. Saya waktu itu anak yang tak pakai riset. Kalau anak kan nggak berbohong, tapi kalau saya tetangga nanti bisa dia nggak enak, perasaannya nggak enak. Kalau enak, anak Pak, ini Pak. Kalau enak jujur pasti. Terus ini tadi biasanya kalau saya makan yang jamur crispy itu minyaknya itu masih nempel. Kalau ini tadi udah nggak ada Pak. Prosesnya gimana itu? Jadi dia namanya ada proses mesin spinner ya. Jadi habis digoreng itu dimasukkan ke mesin spinner. Mesin spinner itu fungsinya untuk mengeluarkan minyaknya. Jadi semua produk saya udah masuk mesin spinner dan minim minyak. Jadi minyaknya itu dimasukin mesin itu dia berputar. Konsep itu seperti pengering mesin cuci itu. Jadi dia diputar. Emang kendalanya banyak rontokan sih. Rontokannya itu. Ya, ada 5-7% jadi rontokan dan itu terjual limbah. Terjual limbah ya. Limbah yang sangat murah. Berarti kan prosesnya itu dari jamur itu budidaya sendiri atau beli? Sempat budidaya sendiri 2 tahun. Tapi terakhir kemarin saya berpikir kalau semua diayai dewe, saya ayain sendiri yang pertama waktunya. Terus yang kedua saya berpikir lagi
Kalau semua saya ayai, terus manfaat dari usaha saya ke orang lain apa? Kok dia dhewe liyane kok radi demi rezekine gitu ya Pak ya. Akhirnya saya 2 tahun berhenti, terus sekarang beli. Jadi ambil dari petani-petani. Dari petani sekitar terdekat dulu, kalau terdekat habis agak jauh. Jadi ada di sekitar rumah saya itu ada di Ngelarangan, di Sidoarjo, Mojoreno. Kalau habis nyampe ke Jatipuro, Jatiyoso. Berarti agak sampai hari ini pernah mengalami susah nyari bahan bakunya nggak Pak? Jamur ini tergolong musim-musiman ya. Musim-musiman juga. Musim-musiman. Kalau musim hujan, dingin, terus itu lembab, itu tumbuhnya gampang. Nah, musim-musim kayak sekarang ini agak susah. Saya kadang nyampe Jatipuro, nyampe itu panas, anginnya kenceng, itu log jamur itu kering terus, jadi tumbuhnya nggak maksimal. Jadi juga faktor dari cuaca juga berarti ya Pak ya. Saya kira kalau di ruangan, biasanya kan di ruangan ya kalau nggak salah, di ruangan terus disemprotin kayak gitu, nggak ada masa atau musim kayak gitu. Berarti memang pengaruh juga ya Pak ya musimnya. Jadi kalau disemprot anginnya kenceng terus panas kan itu cepat kering lagi. Sedangkan untuk jamur itu senangnya yang lembab. Paham. Untuk proses ini kan ambil dari petani itu ada kayak sejenis akar itu bonggol, itu dipotong dulu, nanti terus disuir-suir. Kan jamur ada yang lebar, ada yang kecil. Yang kecil itu nggak perlu disuir. Tapi yang lebar-lebar kan perlu disuir. Kalau suiran saya itu selera sebenarnya. Kalau suiran saya sekitar mentahnya sekitar 1 sentian. 1 sentian ya Pak ya. Lebarnya ya Pak ya. Lebarnya sekitar 1 senti. Kemudian habis proses suir, kemudian dicuci, kemudian ditiriskan supaya kadar airnya nggak terlalu habis ditiriskan baru dibumbuin. Bumbunya suka-suka. Dulu saya ulek, tapi sekarang lebih praktis kayaknya di blender. Blender campur air. Dibumbu baru digoreng. Belum. Masih belum lagi Pak. Masih ditepungin. Kan ini ada tepungnya. Iya, buat crispy-nya ya Pak ya. Jadi habis tadi dibumbuin, ditepung, baru digoreng. Digorengnya itu digoreng biasa apa ada alat khususnya Pak? Digoreng biasa, wajan, minyak. Dulu saya pakai metode 2 kali goreng. Tapi untuk sekarang karena 2 kali ini saya anggap tidak efektif, terus kemudian banyak tempat. Ini sekarang bisa 1 kali goreng. Cukup 1 kali aja. Cukup 1 kali goreng. Kita mainkan api. Jadi awal masuk apinya gede, serong, buat matengin bagian dalamnya kita kecilin. Habis itu ditiriskan di spinner. Spinner sudah bisa langsung di packing ya? Spinner harus didinginkan dulu. Selama? Kurang lebih 10-15 menitan. Jadi dikeringkan dinginkan di atas meja pendingin gitu, baru di packing. Karena dia kalau masih kondisi sangat panas langsung di packing itu kadang keluar embun, nanti malah nggak tahan lama. Iya. Kalau panas-panas langsung di packing. Kalau ngomong tahan lama, memang sampai berapa lama Pak kalau di packing seperti ini? Saya riset itu 8 bulan masih bagus, tapi saya stemnya 6 bulan itu buat jaga-jaga. 8 bulan itu masih bagus, tapi dipakai 6 bulan expirednya gitu. Kasih jarak aman 2 bulan ya. Karena takutnya dia ini kan butuh penyimpanan di ruangan ya. Takutnya dia nyimpennya agak lembab atau terkena sinar matahari langsung, itu bisa berkurang umurnya. Siap. Packaging buat sendiri berarti? Packaging online di Bandung. Dari Bandung. Dengar-dengar tadi juga ada yang sistem bal-balan juga ya Pak ya? Bal-balan yang terbaru ini kebanyakan malah bal-balan. Jadi banyak orang beli terus dijual lagi pakai nama dia. Jadi saya nggak masalah mau pakai nama ya, Pak, mau pakai nama siapapun, yang penting kan kita nyari duit, yang penting cuannya ada. Yang penting itu Pak poinnya. Mau dipakai mereknya sopo kayak, yang penting produksinya tetap Bapak yang dapat gitu loh. Kalau masalah harga dari 4 produk ini sama semua harganya? Harga reseller ini 10.000. Untuk reseller. Konsumen kalau konsumen langsung dari saya 12.000. 12.000. Tapi kalau di daerah lain terserah dia yang jualnya berapa. Yang penting kan kalau daerah lain ada kena ongkir toh. Kena ongkir, terus tak saranin sih ya plus 20-30% aja, jangan banyak-banyak, akhirnya nggak terlalu tinggi dari HPP produk plus ongkir. Jamur
apa namanya usus, kulit sama juga. Apa beda-beda? Beda-beda. Beda-beda. Okay. Kalau yang kemasan ini sama, tapi kalau yang bal kan dia hitungan kiloan. Betul Pak, betul. Kalau yang bal itu jamur itu 130 itu 2 kilo. Jadi balnya ada yang 2 kilo. Kalau usus itu 2,5. Oke. Jadi plastiknya saya samain, tapi ternyata usus itu lebih berat. Jadi dia jatuhnya 2,5. Itu ngepasin dus sih sebenarnya. Jadi biar nanti pas ngirim itu ukuran dusnya sama, beratnya beda nggak apa-apa. Tadi kan jenengan bilang kurang paham marketing, tapi kalau dari 2020 berarti sudah 6 tahun, berarti kan sudah memahami nih. Sekarang pakai marketingnya gimana Pak? Selain dari tadi ngirim ke koperasi yang di Bekasi tadi ya, apa namanya yang di pabrik-pabrik, kemana lagi Pak yang dipasarkan ini Pak? Waktu itu kan saya kesini bingung di pemasaran karena yang mau marketing udah lari duluan. Akhirnya waktu itu saya nyari di sini ikut keliling-keliling ke dinas sambil nyari komunitas. Jadi sekarang kan ketemu ASBF, ketemu FKIKM. Nah itu aku ngurus perizinan di dinas itu ninggalin nomor, ninggalin segala macam. Nanti kalau misalkan ada info-info tentang pelatihan, tentang marketing. Nah, jadi selama 6 tahun itu di dinas ada, terus kemudian nyari di medsos juga ada pelatihan gitu, ikut, sering ikut. Siap. Berarti memang sudah ada komunitasnya ya Pak ya? Sudah ada. Karena kemarin juga sempat masuk di Solo Raya Grid Sale ya Pak ya? Dibawa sama AS tadi apa Pak komunitasnya? ASBF. Dibawa dari komunitas tersebut dan ternyata Pak Midik ini juga wakil ketuanya ya? Di ASBF baru periode ini. Dulu anggota. Baru masuk periode ini. Jadi di Solo itu memang masuk di jajaran produk-produk UMKM Solo Raya gitu Pak ya? Kalau Solo Grid Sale itu kan sebenarnya musiman ya, dia enggak terus menerus. Jadi itu cuma sejenis kegiatan. Jadi habis itu sebenarnya sudah lupa lagi. Jadi pengaruh di Solo Grid Sale itu enggak terlalu besar. Enggak terlalu besar ya. Tapi memang lebih ke peran sertanya UMKM di Wonogiri ya. Berarti tetap intinya walaupun ada event dan sebagainya tetap aktif komunitas, kemudian tadi Pak ya relasi di promosinya itu yang jadi poin untuk di pemasarannya ya Pak ya. Kalau di TikTok Shopee main nggak Pak? Di TikTok Tokopedia main. Saya walaupun penontonnya dikit sering live. Sering nanti ya. Di awal dulu edukasi sempat banyak yang nonton, tapi akhir-akhir ini memang agak menurun ya semua. Jadi agak menurun, semangatnya juga agak menurun juga. Penontonnya nggak begitu banyak ya, jamnya live-nya dikurangi. Tapi alhamdulillah reseller terus kemudian konsumen itu banyak nyangkut, walaupun saya masih organik ya, belum pakai yang berbayar. Belum pakai ads gitu ya. Di Facebook, di TikTok, Instagram. Jadi dari DM Instagram, dari TikTok itu saya larikan ke WhatsApp. Jadi kalau ada yang DM nanya-nanya langsung tak kasih nomor WhatsApp. Terus nanya-nanya lewat WhatsApp, kadang telepon. Akhirnya beli, kadang-kadang ketemu reseller. Jadi alhamdulillah lumayan. Kalau produk Aceh sampai sudah melalang Papua buana ya produknya sudah semua, hampir semua pulau ada, walaupun ada yang konsumen, ada yang reseller. Walaupun nggak banyak, tapi hampir semua sudah tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Luar biasa. Risalahnya udah berapa Pak kalau ada sistemnya nggak? Belum ketemu sistem, tapi ya gitu sih, timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Pas rame dia order banyak, nanti pas nggak ada ya tahu-tahu hilang, kayak gitu aja. Belum bisa membina continue. Kalau misalnya resellernya pas banyak gitu Pak, misal produksinya itu aman nggak? Berapa karyawan sekarang Pak? Karyawan cuma baru dua. Tapi kalau menjelang Lebaran itu nambah. Ya? Pokoknya 1 bulan menjelang Lebaran itu orderan pasti naik 3-4 kali lipat naik kalau nggak nambah. Kalau yang masa-masa sekarang ini satu hari itu bisa produksi berapa? Hitungannya apa? Kilo dulu. Kilo ya. Bisa sampai 20-25 kilo. 2 orang ya Pak ya.
Sampai malam apa cuma sampai sore aja, Pak? Sampai sore. Sampai sore aja. Oke. Terus sekarang kan apa-apa udah naik nih, Pak ya. Minyak, kemudian apa namanya? Ini juga packaging pasti naik juga, plastiknya. Kemudian bahan-bahan yang lain juga itu nggak naikin harga, Pak? Saya naikin tapi nggak drastis. Saya cari dulu di PT itu pernah belajar QCC, terus kemudian pernah belajar. Jadi nyari cara gimana caranya menekan biaya produksi. Oh gitu, oke. Jadi bisa agak diturunkan sedikit untuk bahan baku. Yang penting nanti dites dulu kualitasnya masih masuk apa enggak. Oke. Misalkan 1 kali nyemplung goreng biasanya 1 kilo agak ditambah-tambahin dikit. Oke. Berarti pintar-pintar harus itu ya, Pak ya. Supaya nggak langsung drastis naik kayak gitu ya. Walaupun kan kadang konsumen sebenarnya udah pada tahu sih bahan baku naik tapi kalau pembeli itu kan kadang dinaikin pada naik terus. Oke. Kalau semua mau naikin itu nggak masalah ya, Pak, tapi kan ada beberapa yang nahan kayak gitu. Saya tuh sebenarnya sedang melakukan resourcing di seluruh UMKM di Wonogiri, Pak. Karena kan kita punya platform yang namanya Regar Market. Nah, platform itu buatan orang Wonogiri, Pak. Jadi anak-anak Wonogiri yang buat platform kayak TikTok, kayak Shopee kayak gitu. Nah, kami itu punya sekitar 50 ribuan reseller, Pak, di dalamnya. Atau kita nyebutnya affiliate gitu loh. Nah, harapan kita sebenarnya produk-produk yang dipunyai Pak Midik itu bisa masuk di situ. Jadi produknya buatannya orang Wonogiri dipasarkan di marketplace-nya orang Wonogiri, tapi produk ini bisa dipasarkan oleh seluruh wilayah di Indonesia gitu, Pak. Jadi kan nanti bisa menekan tingkat Pak, biaya adminnya itu loh, Pak. Kalau di TikTok, Shopee kan udah mahal. Nah, siapa tahu nanti setelah ini platformnya kita sudah selesai sampai produk eksternal masuk, nanti Pak Midik dengan produknya bisa juga menikmati dari ekosistem yang kita sudah buat gitu, Pak Midik. Amin. Terima kasih. Sebenarnya UMKM Wonogiri itu kendalanya masih di marketing. Masih di marketing ya, Pak? Kebanyakan masih di kesulitan untuk menjual. Kalau saya kumpul-kumpul itu produk sudah lumayan bagus-bagus, tapi kita kesusahan untuk menjualnya. Oke, siap. Terus kemudian juga beberapa harganya masih tinggi, jadi dia belum bisa melakukan efektivitas yang seperti setingkat PT itu kan. Kalau produk PT biasanya kan harganya murah, bisa murah banget itu. Harapannya nanti kawan-kawan UMKM bisa bersaing harga dan juga kualitasnya sehingga pasarnya lebih mudah. Kan karena pasar sulit itu konsumen sekarang itu kebanyakan pasti pertama dilihat harga dulu. Kalau yang menengah bawah itu pasti harga dulu. Siapa tahu ini setelah kita ketemu kemudian kita selesai di platformnya, kita juga bisa berkontribusi untuk UMKM yang di Wonogiri, Pak. Harapannya juga ekonomi di Wonogiri juga akan naik, jadi masyarakatnya juga sejahtera gitu. Mungkin terakhir Pak Midik mungkin mau disampaikan ke pelaku UMKM yang di Wonogiri khususnya yang kadang sedang merintis mungkin, kemudian ada kendala dan sebagainya, kemudian tips dan triknya seperti apa? Kalau saya terakhir ini kan sempat belajar dari segi spiritual ya. Yang pertama mungkin perlu dilakukan agar kita bahagia, santai, tenang, bersyukur. Siap. Jadi kan ada perintahnya di Al-Quran. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa bersyukur, nikmat pasti tambah. Jadi cukup dengan bersyukur pun nanti nikmatnya pasti tambah. Yang kedua ikhlas. Jadi mengikhlaskan apa yang telah terjadi dalam hidup kita di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, mencintai diri. Sekarang ini zamannya egois ya. Betul. Tidak banyak orang yang mau peduli dengan kita. Jadi kita harus peduli dengan kita sendiri. Betul. Bahagiakan diri kita sendiri. Yang keempat, harus berbahagia. Ini bahagia itu energinya, kalau energi atau frekuensinya untuk rezeki itu kan tinggi ya. Jadi orang kalau orang gampang marah, susah, galau itu frekuensinya rendah, rezekinya jauh, gampang harus bahagia supaya energinya tinggi. Yang kelima baru usaha. Jadi kalau dari segi spiritual ini usaha enggak nomor satu, tapi
tapi nomor 5. Nomor Jadi 5. usahanya nggak usah kenceng-kenceng banget. Kalau 4 tadi kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dari usaha itu Iya. Pak ya, dan bertahan juga ya Pak ya pastinya. Ya, siap. Oke, terima kasih Pak Sarmidi, luar biasa. Terima kasih kembali. Oke, nanti kalau kita setelah ini main-main di tempatnya Pak Sarmidi boleh ya? Boleh. Kita mau lihat dapurnya, Boleh. mungkin produksinya kita liput kayak gitu, Ya. biar kalau menginspirasi yang lain untuk usaha gitu nggak apa-apa kan Pak? Saya itu malah membuka pelatihan. Oh, oke. Jadi kalau dulu pelatihannya offline Oke. pada kelompok PKK, terus Ya. ibu itu sering belajar ke rumah. Sekarang ini saya membuka pelatihan online pakai video call. Oh, siap. Jadi ada orang mau belajar, jadi tak ajarin langsung. Jadi walaupun jauh, oke. kemarin terakhir dari Papua. Video call dari Papua ya Pak ya? Video call. Jadi Oke. cara ngajarinya bareng sono sehari sebelum udah saya suruh siapin ini peralatannya ini yang Ya. disiapin ini pas. Jadi pas video call dia udah siap. Kita mulai dari awal, mulai dari potong bonggol, suwir, terus kemudian nyuci, pokoknya semua proses 100% saya ajarkan. Oke, luar Kalau biasa. dia mau benar-benar 100%, mau usaha ya Pak ya? Awal-awal dulu cuma konsultasi, tapi sekarang saya buka pelatihan. Jadi, ya. Sampai buka pelatihan Bapaknya ini, biar nggak pelit ilmu ya. Jadi teman-teman mau belajar sama Pak Midik tuh silakan. Boleh. Dekat merapat, kalau jauh ya video call gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Gitu mungkin Pak pembicaraan kita hari ini. Senang sekali diskusinya. Terima kasih. Siapa tahu atas nanti undangannya. banyak yang terinspirasi dari cerita Pak Midik, mau memulai usahanya, yang memulai usaha pun juga tadi ada pesan-pesan dari Pak Midik. Semoga juga bisa bertahan dan berjalan menjalani usahanya di bidang apapun. Iya. 2 pesan lagi buat kawan-kawan yang belum mulai usaha. Ya. Kalau mau usaha, yang pertama harus mau belajar. Yang kedua harus mau memulai. Oke. Jadi modalnya ada dua itu ya aja, Pak ya. 2 itu aja. Jadi semua hal itu perlu ilmu. Siap. Jadi kalau butuh ilmu harus belajar. Oke. Untuk terwujud harus dimulai. Mulai dari sekarang, dari yang terkecil, dari diri sendiri. Oke, luar biasa. Oke, sebenarnya masih banyak yang pengen saya obrolkan Pak, tapi karena mungkin kita harus cukupkan, kita mungkin setelah ini kita datang ke tempat Bapak untuk bisa jauh lebih lengkap lagi ya Pak ya, kita tanya-tanya di sana. Siap. Sekali lagi saya terbuka untuk silaturahim. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah mau datang ke sini. Saya juga terima kasih sudah diundang. Oke. Saya doakan mudah-mudahan podium. Ya, followernya banyak. Amin. Kayak Denny Sumargo atau Deddy Corbuzier. Amin Pak. Oke, terima kasih. Oke, gitu dulu teman-teman. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Podium. Terima kasih. Ya, terima kasih.